Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Fenty Aini dalam program Ruang Anugerah Pengingat Dosa Solusi Hidup Bahagia. Tepatnya di hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. Kita bareng lagi ya mitra. Bagaimana nih kabarnya mitra JIC semua ya? Semoga semuanya dalam keadaan baik yang Allah berikan. Pagi ini kita akan membahas suatu tema yang menarik ya. Menarik, hal yang bukan baru pastinya. Tapi kita akan coba membahas ini sehingga kita bisa paham ya. Nah, judul tema kita pagi ini, saat fakta tidak boleh dirahasiakan. Wow. Menarik bukan? Gurunda kita sudah hadir, Ustazah Dr. Hajah Nur Hamidah, LC.MAG. Beliau sudah hadir bersama kita dan akan membahas tema ini secara tuntas ya. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Udah lewat ya Syawal? Yang penting belum Idul Adha, Gitu bisa ya? Lebaran Idul Fitri. Masya Allah. Zulhijjahnya belum ini ya, belum Syawal belum habis gitu ya. Habis. Karena kue nasar juga masih ada. Gitu ya. Malah dalam proses buat lagi karena mau Idul Adha. Betul. Aduh ya Allah, bolehlah dibagi sama kita ya mitra ya. Siap. Masya Allah. Masya Allah, silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amin. Semoga mitra JIC selalu dalam kondisi sehat walafiat, Amin ya Allah. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup, amal, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya Rabbi. Islam adalah agama preventif. Jadi banyak hal-hal yang memang untuk mencegah terjadinya sakit hati, mencegah terjadinya kemaksiatan. Islam itu kan sangat tegas. Iya. Contoh misalnya ya hal-hal yang sifatnya fakta ya, tapi nggak boleh dibicarakan. Ada juga fakta yang tidak boleh dirahasiakan. Betul. Itu kadang sesuatu yang orang berpikirnya kejam banget. Contoh misalnya seorang istri kan tidak boleh membuka aib suaminya. Betul. Karena sama-sama pakaian ya. Iya, bahkan dianggap pengkhianat di sisi Allah. Betul. Ya, itu kalau dilihat secara tindakan preventif ya agar tidak terjadi kemaksiatan Yang berlanjut, ataupun pertikaian yang berlanjut. Namun jangan lupa Islam itu juga agama yang penuh dengan keadilan. Nah, Ya, itu apa? Ya gimana istri yang harusnya disayang, yang harus dicintai, ternyata diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Kalau hanya dengan satu hukum yang tindakan preventif seperti itu, betapa banyak kan perempuan-perempuan ya stres lah. iya pasti. Ya Allah, gimana nih? Fenomena yang barusan ya Ustazah, tiba-tiba di daerah mana ya, yang saya sih ngelihat juga ya, mungkin mitra juga menyaksikan, itu banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena judi online. Nah ini juga suatu fenomena yang bukan untuk dirahasiakan pastinya ya. Iya, Itu adalah fakta loh. fakta. Cuma kalau hanya melihat dari sisi Islam itu agama preventif, semua menceritakan aib orang lain itu adalah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Iya. Banyak orang yang kan menganggap Islam itu terlalu diskriminasi. Oke. Ya gitu kan. Padahal Islam itu juga agama yang tertegak dengan keadilan. Iya. Ada banyak hal-hal kezaliman yang nggak boleh dibungkam. Dia harus diungkap, kan gitu kan. Iya. Nah disinilah kadang kita itu terlalu arogan melihat satu dalil dengan dalil yang lain. Kalau hanya menganggap bahwa siapa yang mengungkap aib orang lain
itu adalah gibah seperti memakan bangkai saudara sendiri, ya orang kan bisa jadi menganggap bahwa hal-hal yang tadi konflik dalam rumah tangga ataupun dia melihat adanya kasus-kasus ya keadilan, itu kan akhirnya diam. Betul. Ya, pantas orang menganggap tuh Islam tuh diskriminasi. Akhirnya Padahal di satu sisi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang menggunjing itu dilarang, ternyata pernah ada satu kasus. Kalau Mitra JIC ingat turunnya surat Al-Mujadilah, ini yang menjadi dalil bahwa walaupun Islam itu tertegak dengan prinsip tindakan preventif, tapi Islam pun juga harus menegakkan keadilan ketika ada kezaliman yang tidak boleh dibungkam. Allah. Ya contoh, Masya Allah. ya saat Benar, istrinya Aus bin Somit kan datang, awal mulanya kan nggak dibela sama Rasul. Kalau itu tindakan Rasul yang ibaratnya tidak langsung diturunkan surat Al-Mujadilah, mungkin kita juga akan menjadi perempuan yang menganggap Rasul itu kejam. Ya, karena kan tidak membela gitu ya, membela. dari sisi perempuan gitu ya. Ya Allah, tega-teganya ini suamiku begini, memperlakukan aku seperti ini, padahal apa, masa mudaku sudah aku serahkan untuk dia. Betul. Awalnya kan Rasul nggak membela. Betul. Rasul diam, artinya apa? Ya emang udah begitu suamimu, terima apa adanya. Ya bahwa manusia itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Ya kalau ada kekurangan, ya kamu nikmati dengan kesabaran kan gitu kan. Kan istrinya Aus bin Somit kan nggak nerima. Ya Allah, nabimu tidak membelaku. Ngadunya langsung ke Allah ya. Kan gitu kan? Nah, di sini akhirnya Allah menurunkan bahwa Islam itu juga tertegak dengan rahmatan lil alamin. Ada keadilan. Ada batasan. Satu fakta yang menyakitkan sekalipun tutup. Nggak boleh dibicarakan. Tapi ada satu kondisi ketika fakta menyakitkan sekalipun harus ada yang dikorbankan. Kenapa? Karena harus ada keadilan. Akhirnya dari kasusnya istrinya Aus bin Somit, mau tidak mau sampai hari ini terbuka aibnya Aus bin Somit kan, kalau dia pernah memperlakukan ketidakadilan kepada istrinya. Padahal kan kalau kita pikir-pikir itu udah masa lalu. Udahlah, nggak usah diingat-ingat, tapi diabadikan sama Allah. Menjadikan pembelajaran. Nah itu ibrohnya nggak main-main itu. Nggak main-main. Benar. Karena ada ketidakadilan yang sifatnya memang fakta menyakitkan, ya, tapi harus diungkapkan, nggak boleh dirahasiakan. Ada fakta yang memang menyakitkan. Kalau dibongkar itu pasti akan ada konflik dan terbuka aib orang. Tapi ternyata karena Islam adalah agama keadilan, tidak boleh dibungkam. Tidak boleh dirahasiakan, harus diungkapkan. Ya, karena Islam adalah agama yang juga tertegak dengan keadilan. Nah dari statement ini akhirnya banyak para ulama ya memberikan hal-hal yang sifatnya ketika ngegibah itu hukumnya awalnya haram, tapi kadang menjadi wajib untuk disampaikan. Contoh ya dengan kasusnya istrinya Aus bin Somit tadi, ya, mau nggak mau kan akhirnya orang jadi tahu, begitu loh yang sahabat Aus bin Somit tega-teganya ngomong kayak begitu, kok ember sih, kan harusnya begitu. Betul. Tapi ternyata begitu diungkap apa kesalahannya, lalu Allah turunkan ketika itu sebuah kezaliman, maka harus ditegakkan keadilan. Korban ya ketika harus menyampaikan kriminal ya, yang kejahatan dalam rumah tangga, ya kasus ketidaknyaman dalam rumah tangga, kan mau nggak mau dia harus menyampaikan. Betul, dan siap untuk malu gitulah ya. Kan malu. Ada beban moral pastinya untuk dia juga, disembunyikan ini menjadi suatu kezoliman, tapi diungkapkan harus siap dengan malu. Dengan malu. Bahkan nggak cuma malu, Aus bin Somit juga harus menjalani hukuman dari Allah langsung. Ya, kamu menyakiti istri kamu, menganggap istri itu jadi
ragu-ragu, nih sebenarnya saya ini masih dianggap istri atau diceraikan, iya, kan gitu kan? Ini maksud tuh apa kan gitu kan? Ya kan kalau orang lain tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, nggak pernah tahu ada konflik dalam rumah tangga, ya sahabat Aus bin Somit dengan istrinya kan gitu. Ya, tapi karena diungkap dalam Al-Quran, kan orang jadi tahu, oh dia begitu ya, oh kan itu manusiawi. Betul. Ada reaksi pastinya. Coba bayangkan kalau kita hidup di zaman Aus bin Somit, kira-kira Aus bin Somit keluar dari rumah, gimana perasaannya? Kan gitu kan? Pakai topeng kali ya. Kan gitu kan? Karena apa? Dan Al-Quran itu begitu diturunkan, kisah tersebut nggak dihapus. Iya, hingga sekarang. Sampai sekarang. Jadi pembelajaran. Coba kalau misalnya ada anak keturunan dari Aus bin Somit. Allah. Setiap baca surat Al-Mujadilah kan bisa jadi orang lain ya tidak bisa menutup bahwa oh kamu punya masa lalu dulu, nenek moyang kamu kayak begini, nenek moyang kamu yang menyebabkan turun ayat ini, kan gitu kan? Itu kan bukan turun ayat yang membahagiakan. Betul. Beda kalau turun ayat yang ibaratnya menjadi kabar gembira, kan itu seneng. Ya, artinya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ketika fakta kekurangan orang lain yang secara hukum preventif nggak boleh diungkap, tapi ternyata harus diungkap, ya kan? Dan diabadikan, walaupun jadi pelajaran bagi kita yang menyaksikan, tapi yang sebagai pelaku kan, iya betul, malu banget. Aduh, malu banget. Nah, itu kisahnya satu. Oh ya, Aus bin Somit juga harus menjalani tidak hanya hukum sosial, emosi, ya terganggu tuh. Ya kalau kita lihat untuk zaman sekarang, bisa viral itu. Iya benar, viral itu. Ditambah lagi dia harus menjalani hukuman secara syariat. Dia harus memerdekakan budak, ternyata dia nggak mampu. Kan kalau itu orang lain jadi tahu, ya Allah nggak mampu memerdekakan budak, kan berarti ekonomi terbongkar. Iya, betul. Kalau nggak mampu, kamu diminta untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Iya, betul. Secara fisik nggak mampu, padahal kan orang udahlah nggak usah ngomong nggak mampu gitu kan. Iya benar. Puasa orang lain juga nggak tahu kapan lo sahur, kapan lo buka, yang penting udah 2 bulan kan. Ternyata nggak mampu. Itu diungkap sama Allah. Kalau kamu tidak mampu, maka kamu beri makan sitina masakin kan, 60 orang miskin. Nggak mampu juga. Iya. Gitu kan. Ya Allah, akhirnya udah kayak begitu dosanya. Belagu. Kalau itu bahasa iya benar, kalau bahasa belagu gitu ya. Viral gitu kan. Akhirnya apa? Nggak ngukur gitu. Ya, kan banyak sekali kasus-kasus kayak iya, gitu. Iya benar. Tambah juga kisah seorang sahabat ya Ka'ab bin Malik ya dengan 3 orang yang nggak ikut perang. Orang lain kan nggak tahu. Semua orang bisa memahami saat orang lain itu izin, ya kita harus positive thinking. Iya, di satu sisi kita harus positive thinking, kan gitu kan. Ternyata di satu sisi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyebutkan fakta kenapa mereka tidak ikut, jangan ditutup-tutupi. Waktu nggak ikut perang Tabuk kan? Iya betul. Ya artinya udahlah kita nggak usah kepo. Dia minta izin, Rasul izinkan, ya udah, kan gitu kan. Mau dia bohong kek, nggak bohong kek, itu urusan dia, jangan terungkap gitu. Ternyata Allah yang langsung mengungkap alasan bahwa dia itu tidak ikut perang karena unsur dunia. Itu kan coba, kita yang tadinya dianggap seorang alim ulama, seorang yang suci, tiba-tiba diungkap sama Allah, itu kan malu banget. Iya banget. Dan setelah itu juga alasannya yang tadinya cuman dengan Rasul aja kan, bahwa tidak ada alasan ya Rasul aku tidak ikut perang Tabuk, ya murni karena beratnya iklim terlalu panas, ya artinya dorongan dunia. Boleh nggak sih kalau dibilang mentalnya nggak siap gitu loh? Iya, mental nggak siap kan orang lain jadi ya Allah kasihan amat, dianggap cemen kan gitu. Ya jadi bayangkan sampai Ka'ab bin Malik itu dia bilang boyikul art, sampai sesek dia di bumi ini. Kenapa? Karena dia kan orang lain jadi tahu gitu kan.
orang lain jadi tahu aibnya dia, alasannya dia. Itu fakta. Iya. Ternyata tidak boleh dirahasiakan. Kenapa? Karena nanti akan ada efek hukum, keadilan. Kan gitu kan? Iya, betul. Dan berlaku hukum. Nah, dari sini berarti Islam ketika tertegak dengan keadilan, maka kita pun juga harus melihat dari dua aspek. Kapan fakta tentang cerita seseorang, khususnya itu adalah aib ataupun bukan aib, yang tidak boleh dirahasiakan. Kan gitu kan. Itu harus adil. Ini baru bagaimana Al-Quran bercerita tentang kekurangan para sahabat, itu diungkap, diabadikan, semua orang sampai akhir zaman akan tahu. Betul, kan? Bukannya dikubur, udahlah. Oh iya, betul. Itu baru kisah yang pertama. Ada lagi ya kisah yang berikutnya kan ya seperti halnya pernikahan. Pernikahan mungkin kalau pernikahannya normal-normal aja nggak masalah. Ya, tapi ketika pernikahan normal, perceraian, betul. Ya, jadi pernikahan yang tidak normal itu kan ada kalanya jangan dikasih tahu orang. Kan gitu. Padahal apa? Fakta berita yang tidak boleh dirahasiakan itu tidak hanya bercerita tentang kekurangan seseorang dalam hubungan suami istri ataupun dalam alasan-alasan tidak menegakkan atau tidak menjalani satu kewajiban, ya cuman itu. Tapi berita yang memang menurut pelakunya udahlah, yang penting kan sah, kayak pernikahan itu, udahlah yang penting sah, orang lain itu nggak perlu tahu. Ya, ternyata ada berita yang memang tidak boleh dirahasiakan, wajib disosialisasikan. Yaitu contohnya pernikahan. Kenapa? Iya, jangan fitnah ya jadinya. Kenapa? Karena kalau keluarga JIC melihat tentang pernikahan Adam dan Hawa, belum ada manusia. Iya, betul. Hanya berdua. Belum ada manusia, tapi ternyata pernikahan Nabi Adam dan Ibunda Hawa tidak pernah dirahasiakan sama Allah. Betul. Kapan? Betul. Dan di mana itu disosialisasikan. Iya, sampai ya ini juga suatu fakta, anak-anaknya juga dalam kondisi pernikahan saudara, Allah tidak menyembunyikan itu. Ya, jadi kapan? Karena saya sering tuh membahas tentang data sejarah dulu Nabi Adam. Coba kapan dan di mana Nabi Adam menikah? Jangan bilang kita nggak tahu. Ya karena kita nggak diundang. Ya kan? Mau kita diundang, mau kita nggak diundang. Sebenarnya sudah diungkap ya. Berita harus tersosialisasikan. Iya, itu Al-Quran. Itu sejarah. Yang surat An-Nisa ayat pertama. Jadi sejak Allah ciptakan Ibunda Hawa, wa khalaqa minha zawjaha, itu langsung Allah nikahkan. Berarti kapankah Nabi Adam menikah? Sejak pertama kali Ibunda Hawa diciptakan oleh Allah. Gitu kan. Nah, kemudian setelah pernikahan itu wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa, berkembang biak ya, berarti kelahiran. Pernikahan, perceraian, kelahiran, berita yang tidak boleh dirahasiakan. Ya, masalah kita nggak diundang atau nggak diundang itu nasib. Ya kan? Ya kan, ada kalanya kan memang ya gimana rezeki kan. Tapi kapankah dia menikah? Di manakah dia menikah? Dengan siapakah dia menikah? Ya walaupun kita nggak diundang harus disosialisasikan. Betul. Kenapa? Karena nanti menyangkut masalah hukum. Ya hukum setelah pernikahan itu ada kelahiran. Iya, betul. Berita bahwa anak itu lahir juga tidak boleh dirahasiakan. Siapa bapaknya tidak boleh dirahasiakan. Karena nanti siapa bapaknya, bahkan secara hukum Islam juga tidak boleh ditutupi bin ibunya atau bin bapaknya. Betul. Kenapa? Binti ibunya karena atau bin bapaknya ya. Karena ini pernikahan
Nasab. tergantung tertib atau tidak tertibnya, kan gitu kan? Iya, betul. Ya betul. kalau pernikahan tertib, berarti nanti nasabnya ke bapaknya. Maksud saya tertib itu yang bener lah ya. nikah dulu, betul. Baru punya anak. Betul. Tapi kalau nggak tertib, punya anak dulu, ya kan? baru nikah. Baru nikah. Ya, iya benar baru nikah. Kalau nggak tertib, Islam sudah tertegak. Dia tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tapi kepada ibunya. Apalagi kalau akhirnya tanpa nasab. Ke ayahnya bukan tanpa nasab, jadi tanpa menjadi ikatan mahram. Betul. Ya, kalau kan secara hukum sudah ditetapkan jika pernikahan yang tidak tertib, ya walaupun si bapak biologis itu menikahi si ibu, memang nasab tetap ke ibu. Namun hubungan dengan si ayah menjadi ya kayak bapak sambung, kan gitu kan? Dapat sambung, mahram. Iya, mahram. Ya, perwalian ataupun khususnya warisan lah ya, warisan kan nggak dapat. Itu secara hukum ya. Yang lebih sadis lagi kalau setelah melakukan perzinahan, lalu tidak pernah ada pernikahan. Berarti kan sampai kapanpun tidak ada hubungan mahram. Ya, itu kan kalau diungkap. Atau anak adopsi. Betul. Ya, kalau itu menyakitkan diungkap, itu menyakitkan. Betul. Ya Allah, itu kan hak anak, Ustazah. Dosa orang tua nggak boleh dibawa-bawa ke anak. Betul. Loh, anak tidak menambah dosa si anak akibat ulah orang tua. Hak anak tidak terzolimi sebab ulah orang tua. Anak tuh tetap dapat haknya. Ya kan? Terus gimana? Kan kalau dia nggak dapat nasab, ya dia nggak dapat akte kelahiran, berarti dia nanti nggak bisa pergi haji, nggak bisa sekolah. Berarti kan antara hukum warisan, hukum mahram dengan akte kelahiran kan dua hukum yang berbeda. Kalau akte kelahiran itu adalah hak sebagai warga negara, ya kan? Artinya nggak bisa dapat akte kelahiran kalau tidak disertakan buku nikah orang tua, kan gitu. Nah ini anak-anak adopsi, ya kan, mau nggak mau kan untuk masuk ke akte, ya dia harus masuk ke disertakan pernikahan bapak dan ibu adopsi, kan gitu kan. Artinya silahkan tuh secara hukum negara, tapi nanti begitu berlaku hukum Islam soal pembagian warisan, soal nanti pernikahan, ini nggak boleh dirahasiakan. Jangan secinta-cintanya anak adopsi, ya ayah adopsi kepada anak adopsi, kan nggak bisa perwalian, nggak bisa warisan. Nah banyak sekali masyarakat kita jangan dikasih tahu faktanya. Iya betul. Nanti menyakitkan. Padahal Rasulullah udah kasih tahu ya, udah kasih langsung. Iya. Bayangkan kalau hanya sebab soal perasaan. Iya. Ya Rasulullah itu betapa sayangnya kan Zaid. sama Zaid, dan Zaid itu betapa bersyukurnya kan, tiba-tiba diangkat anak Zaid bin Muhammad gitu ya. Tiba-tiba harus diungkap. Iya betul. Ya Allah, kok tega-teganya. Itulah ada beberapa fakta yang tidak boleh dirahasiakan, nggak boleh dibungkam. Dari sini karena Islam tertegak agama yang keadilan, maka hal-hal yang sifatnya jangan sampai menyakitkan, ada korban, ya Islam itu juga agama preventif, kan gitu kan. Nah kamu harus tahu, ya contoh mungkin yang paling update lah, berita soal pernikahan dan berita soal perceraian kan tidak boleh dirahasiakan. Tapi kenapa dia bercerai? Itu adalah fakta yang tidak boleh dirahasiakan. Ya diberitakan. Kan diberitakan harusnya ya. Ya, nggak boleh diberitakan. Kecuali filenya kebuka gitu ya. Kecuali filenya kebuka. Cuman kan masalahnya kadang begitu. Yang seru itu bukan berita bahwa dia sudah bercerai. Bukan. Tapi kenapa? Nah itu dia. Nah yang itu dia tuh paling seru. Itu tidak boleh diungkapkan secara publik.
dia hanya boleh diungkapkan ketika memang ada kasus sidang. Iya. Ya kan? Ya kasus Mestinya ya, begitu. khusus. Nah, sebab itulah berarti di balik hukum ini sebenarnya saya melihat inilah edukasi untuk membentuk masyarakat yang sehat. Oke. Dengan Siap. ya kalau masyarakatnya tidak sehat, Aus bin Somit pasti akan terpuruk. Iya, Bisa jadi dia akan kembali ke agama nenek moyangnya. Kenapa? Merasa Ternyata dipermalukan, Islam ya. dipermalukan. Gitu kan. Iya, Ya, betul. kalau sekiranya masyarakat pada saat itu tidak sehat, kan bisa jadi Ka'ab bin Malik dengan dua temannya lebih baik nggak usah ikut perang. Betul, Gitu kan. betul. Kenapa? Kita ikut perang, berbagai macam perang. Sekali gak ikut aja, ya Allah. Gak cuma diomong, tapi disosialisasikan. Betul. Nah, gitu kan? Betul. Ya, artinya dari sini, kenapa di zaman Rasul nggak ada masalah? Oke. Walaupun Aus bin Somit sudah diungkap seperti itu, tapi ternyata masyarakat tidak menghakiminya. Oke. Karena Islam sekali lagi agama preventif. Ketika dia sebagai pelaku lalu tertegak hukum keadilan, maka masyarakat tidak boleh mengungkap dan memandang kualitas dia, memandang martabat dia itu seperti Hina lah pokoknya. hina dina. Kalau sudah hukum tertegak, Iya. keadilan sudah jadi berlakukan, Betul. maka dia harus kembali laksana fitrah. Kan gitu kan? Nah, itu terlihat bagaimana yang kisahnya Ka'ab bin Malik, begitu dia sudah selesai masa hukuman diboikot kan? Nggak boleh ngomong, nggak boleh diajak ngomong, bahkan salam aja nggak nggak Dikucilkan, jawab, kan? dikucilkan pastinya. Kan, ya, dikucilkan. Tapi begitu turun Selesai, ayat, selesai, wah semua Masya sahabat itu Allah. benar-benar, bukan berarti akhirnya engkau telah kembali, engkau ya telah ibarat diampuni dosanya. Nah, harusnya kan masyarakat seperti itu. Iya, ada Jangan pembelajaran. menghakimi. Nah, itu dia. Hukum tertegak dengan keadilan, Betul. tapi masyarakat jangan sok menghakimi. Namun sekarang Ustazah, adapun saya tidak melihat itu adalah fenomena pada saat adanya Rasulullah masih dalam keadaan ada ya. Artinya itu suri tauladan di situ, hukum di situ, semuanya itu bisa ditanya, semua permasalahan bisa dijawab dan dapat solusi gitu loh. Iya. Nah, melihat fenomena yang ada sekarang, betapa banyak kebenaran itu yang menyangkut fakta yang harusnya diungkapkan, tapi lebih baik dipilih disembunyikan karena memang itu yang dianggap menyelamatkan. Iya. Menyelamatkan, kalau Islam itu kan keselamatan dunia dan akhirat. Ada kalanya sudut pandang manusia menyelamatkan untuk saat ini, Atau padahal bisa, dia seperti bom waktu. Iya kan? Betul. Udahlah. Betul. Udahlah. Padahal itu ya adalah bom waktu. Nah, jadi apa yang kita bahas hari ini sebenarnya kan tidak hanya bicara soal kita menghakimi Islam menghakimi orang-orang yang punya kesalahan, tapi juga bagaimana masyarakat diedukasi. Jangan suka menghakimi secara sepihak, kan gitu kan? Ya. Atau kalau kita pura-pura nggak tahu aja gimana? Faktanya kita tahu, tapi kita lebih memilih untuk pura-pura nggak tahu supaya aman aja gitu, bermain aman gitu. Kenapa ada banyak para ulama yang memberikan statement hancurnya sebuah bangsa bukan karena diamnya orang baik ya tidak ada, tapi karena diamnya orang baik. Ya, itu dia. Itu kalau dari pengalaman yang diungkapkan oleh banyak ulama. Betul. Nah, sedangkan dari aspek yang namanya orang beriman, ya dia masih ada keimanan ketika memang melihat adanya kemungkaran. Ya untuk dicegah. Betul. Nah, gitu kan. Jika mampu dengan tangan, ya dengan tangan. Berarti tindakan. Kan ini bicara soal hukum. Artinya materi ini tidak hanya bicara soal personal,
tapi bicara soal bagaimana mengedukasi tatanan masyarakat. Betul sekali. Ya, karena kemaksiatan itu bisa diredam ketika memang berlaku ya kondusif ya di masyarakat itu, ditegak kebersamaan. Contoh, ya udah kalau kita sudah tahu dia bercerai, tersosialisasikan bercerai dari pihak RTK, pihak RWK, memberikan kebijakan, jangan lagi-lagi dibuka aibnya, kan gitu kan? Nah, tapi ketika memang masyarakat seperti diberikan peluang, ya, jadi orang yang jatuhnya gosip yang memakan bangkai saudaranya sendiri itu dipelihara, ya otomatis orang lebih memilih awas ya kalau kamu cerita, kan gitu kan? Ini kan seperti efek domino. Iya, betul. Ini hal kecil menunjukkan bagaimana kualitas satu masyarakat. Mampukah dia melihat manakah fakta yang tidak boleh dirahasiakan, manakah fakta yang harus dibungkam. Nah itu dia. Nah gitu kan? Itu kan kecerdasan emosi. Betul, betul. Jangan, bukan sekedar ibaratnya memuaskan emosi gitu kan. Wah, biar orang tahu bahwa kamu adalah suami yang kayak begini. Itu berarti dia tidak punya kecerdasan emosi. Iya, benar. Ya, giliran di kondisi yang ibaratnya dia harus tertegak keadilan, ya biar kezaliman itu tidak berlanjut, ya ada hakam untuk menyelesaikan konflik. Ya artinya apa? Udahlah, nggak mau ngomong, kan ada kali begitu. Ya mau diselesaikan solusinya, takut ustazah aib. Lah bagaimana? Kapan kamu aib-aib orang lain itu harus disampaikan? Kapan aib orang lain itu harus dibungkam? Kan gitu kan? Kadang kita jadi liar. Iya. Terkadang ya. Jadi liar. Padahal itu melatih kecerdasan emosi. Betul. Kecerdasan bersosial. Iya, itu juga mental health kita yang kita pelihara. Karena pada saat tidak diungkap, pastinya itu menjadi apa ya? Di dalam itu kayak sekam terus menyala. Betul. Gitu loh. Jadi bom waktu. Selesai, nggak kelar-kelar gitu loh. Baru setelah itu, begitu akhirnya bercerai, wah sampai seubun-ubun, ya kan, dendamnya 7 keturunan diungkap semua. Mitra, benar, itu hubungan antara dua manusia saja dalam satu keluarga kecil, unit terkecil dalam satu negara. Kita bayangkan kalau negara yang tadi Ustazah bilang, masyarakat, bagaimana caranya kita memelihara situasi itu melibatkan sistem, suatu pola sistem. Betul. Luar biasa, kita tahu faktanya gimana tapi tidak bisa mengungkapkan. Nah, itu jadi kan kalau kita tahu ya Allah kondisi kayak begini kan dalam tahapan nahi mungkar itu ya dengan tanganmu, berarti bicara masalah siapa yang mampu berubah, gitu kan. Kalau tidak mampu dengan tanganmu kan dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan dengan hati dan berdoa. Jangan berdoa kepada Allah. Ini baru yang ibaratnya fakta soal kekurangan orang lain menyangkut tadi ya rumah tangga. Ada lagi dalam fakta yang menyakitkan dalam dunia akademik. Kenapa ada hadis sahih? Kenapa ada hadis hasan? Kenapa ada hadis dhaif? Itu ada fakta. Intelektual seseorang. Betul. Coba Bu Fenty, ketika saya misalnya ujian Al-Quran misalnya, ya kan, lalu nilai saya buruk tidak hanya di lembaran nilai ujian yang saya simpan yang orang lain nggak tahu, tertulis, tapi ternyata sampai akhir zaman keburukan nilai saya, ambruknya akademik saya itu menjadi catatan yang tidak bisa dilupakan. Kira-kira kalau kita memandang dengan negative thinking, ya Allah, Islam itu mempermalukan. Iya, betul. Hadis sahih, hasan, dhaif, itu kan salah satunya disebabkan para akademisi pada saat itu bisa jadi ya hafalannya yang tidak kuat, gitu kan? Betul. Dia khifud dhabit, hafalannya kurang. Ketika nyetor, apalagi su'ul hifz, kan hafalannya buruk. Itu
terdokumentasi. Iya, Dia betul. hafalannya buruk. Dan nggak cuma catatan guru, Betul. itu terus diabadikan dalam salah satu buku adalah Ar-Rijal. Kan gitu kan? Oh, siapakah dia? Masya Allah. Ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah nggak mau berguru hanya gara-gara gurunya tersebut memanggil kucing lalu tidak memberi makan. Nah, Kan dianggap apa? menggoda doang. Dianggap PHP. bohong. Iya. Coba kalau dia di tatanan akademisi sekarang, Allahu Akbar. ya Allah, seorang profesor, seorang doktor, seorang dekan, ya Apa dimaksudkan? ya dimaksudkan dan Astagfirullah. ibaratnya sampai tidak hanya tingkat akademik, tapi Iya. masyarakat pun Betul. juga harus tahu. Iya. Oh, itu kan hadisnya doib. Kenapa? Karena ada si fulan apalnya buruk. Karena ada fulan dia fasik. Kan gitu. Coba kalau itu ada di zaman kita yang masyarakat itu tidak teredukasi secara emosional. Ya itu kan dianggap menurunkan martabat seorang akademisi. Iya, Bisa akhirnya apa? Jatuh hukum apa tuh yang merusak nama baik, Iya, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Wah, akhirnya kan jadinya jadi main Oh iya. menjebloskan ke penjara kan? Panjang itu. Padahal kan kenapa Islam begitu ketat dalam soal akademisi? Karena nilai-nilai keilmuan itu tidak boleh ternoda dengan rusaknya yang pembawa ilmu. Kan gitu kan? Ya, tapi bukan berarti akhirnya dalam masyarakat dia dianggap orang bodoh. Betul. Ya kan? Dia tidak berakhlak. Betul. Dia hanya tidak diterima dalam soal data hadis ini. Oh gitu. Kan gitu ya. kan? Bisa Oke, jadi oke. di hadis yang lain kan kalau di masyarakat kita enggak. Oh, Satu rata. aja deh. Ya dia pernah melakukan kesalahan. apa peribahasanya gara-gara nilai setitik Ya, rusak susu susu sebelang. Nah, itu kan berarti Astagfirullah. ini menjadi PR untuk Allahu dunia Akbar. akademik. Kalau tadi kan dunia masyarakat kita, Iya, edukasi betul. masyarakat. Ini kan Iya, juga ini dalam pendidik, akademik. edukasi dunia akademik. Dia tukang tidur. Memang itu harus disampaikan. Ya kan? Tapi ketika dia tukang tidur bukan menjadi aib. Kan gitu kan? Aib. Ya, tapi bagaimana masyarakat pada saat itu ya bisa jadi dengan waktu dia belajar kan gitu kan? Waktu dia belajar dia tidak mendengar dengan baik sehingga dia menyampaikan tidak Juga, tidak sempurna itu kan. Berarti apa? Oh, nggak bisa karena dia tidur. Kan kalau langsung didokumentasikan nih dia tidur kan bisa jadi aib. Iya. Kita aja kalau di kelas gitu kan ada dijepret-jepret, itu kan aib, ya kan? Bahkan siapa yang ngejepret di posisi kita yang lagi tidak Iya, enak dipandang, betul, itu bisa kena betul, delik, betul. ya kan? Artinya Mengambil dianggap foto tanpa izin. tanpa izin kan gitu. Dan menyebarkan. Kena UU Undang-Undang ITE. Iya, dengan IT kan gitu. Iya. Satu sisi. Padahal, Hari gini. tapi gimana dia bisa menyampaikan satu materi ini padahal apa? Semua teman-temannya tahu dia mah tidur kan gitu Iya, kan. betul. Nah, artinya banyak sekali ini PR besar. Iya. Ya, hal-hal yang menurut kita sederhana di dalam Al-Quran sebenarnya ini adalah menjadi salah satu cara Allah untuk membangun peradaban yang memang peradaban maju, iya. peradaban yang Islam itu benar-benar ya ibaratnya menjadi bangsa yang kuat. Iya, Ini akhlak-akhlak moral seperti ini yang PR besar. Iya. Apalagi masyarakat kita kan Indonesia itu kan umat Islam yang terbesar. Betul. Ya banyak ya orang itu terkagum-kagum dengan orang Indonesia. Iya. Kan gitu kan? Situasi kita di sinilah ya. Nah ini sebenarnya ini menjadi semacam motivasi buat kita ya bahwa akhlak-akhlak yang menjadi barometer kekuatan emosional, jadi tidak bersumbu pendek, tapi juga punya kecerdasan, Iya, intelektualnya. Ya, artinya kita kan dulu punya apa imtak kan, iman dan takwa, ya ini menjadi sebenarnya bisa
PR besar ya untuk kita bangun bersama. Mulai dari para ibu di unit yang paling kecil, ya kemudian juga ya pihak sekolah, ya bagaimana udah kalau seorang siswa sudah dihukum, jangan itu jadi bullying, jadi bully. Nah ini betul. Yang sebenarnya hanya sekedar ya kita mengungkapkan ya bahasanya ada inilah keluh kesahnya kita kan gitu kan. Satu sisi ya kita harus menyampaikan kebenaran, tapi satu sisi kita juga khawatir kebenaran ini menjadi menodai seseorang. Ya karena banyak PR besar untuk bangsa Indonesia ini, umat Islam Indonesia dan GIC gitu kan, Jakarta Islamic Center. Itu pusat energi positif. Betul, pusat peradaban Islam itu yang menjadi moto luar biasa ya. Betul. Dan GIC ini paling tidak harus menjadi energi positif. Iya, betul, betul. Energi positif ya, mengedukasi dari unit terkecil ya sampai Jakarta. Ini bisa menjadi kiblat, masya Allah gitu, masyarakat yang punya kesadaran emosional, kesadaran hukum, kesadaran akademik, ya paling tidak value-nya itu kan, barometernya itu ya dengan hukum yang kecil ini, mampukah kita bisa membedakan mana fakta yang tidak boleh dirahasiakan, mana fakta yang tidak boleh dibungkam, tapi harus disosialisasikan. Dan masyarakat juga harus tahu, kalaupun itu satu aib, bukan untuk menjadi gosip massal, tapi ini menjadi sebuah pembelajaran. Nah kalau sudah tertegak, hukum sudah tertegak dengan keadilan, jangan memandang orang dengan masa lalunya. Masya Allah. Ya kan? Tapi lihatlah dia kembali seperti ya memakai baju putih. Betul, betul. Ya, menjadi pemenang karena dia berhasil melewatinya ya Ustazah ya. Masya Allah. Nah itu kira-kira menjadi to be continue Masya Allah. Semua kan gitu kan. Betul. Iya betul. Kesadaran kita semua sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai anggota masyarakat, betul, itu semuanya betul. Hal yang kecil ini menjadi PR besar buat kita. To be continue. Apa yang harus kita lakukan? Iya. Dengan kita diam atau kita ikut berpikir bahwa mulai dari kita, insya Allah kebaikan ini akan kita lakukan, maka nanti energi positif juga akan kesebar ngefeknya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah. Luar biasa ya mitra GIC TV dimanapun Anda berada, karena memang materi ini materi yang menyangkut kehidupan sehari-hari kita, dan kita sudah mengalami itu, berproses ya, dan banyak hal yang tadi Ustazah sudah sampaikan bagaimana caranya, kalaupun itu aib yang memang atau fakta yang memang harus diungkapkan, nggak ada salahnya. Dan itu menjadi pembelajaran bagi pihak semua ya Ustazah. Tapi kita tetap ya pengen membuat closing yang memang materi ini lebih gampang untuk kita mengerti, lebih gampang untuk kita ingat. Baik Ustazah, silakan. Sebelum kita menceritakan aib orang lain, belajarlah untuk kalau itu adalah kita. Kira-kira bagaimanakah kalau aib kita itu terungkap? Apakah ketika terungkap akhirnya menjadi pembelajaran positif untuk orang lain? Atau kalau tidak terungkap juga memberikan efek positif untuk orang lain, kitalah yang memilihnya. Kenapa? Karena manusia itu, orang beriman itu seperti satu tubuh. Sebelum kita melakukan kepada orang lain, berpikirlah kalau kita yang mengalaminya, kira-kira seperti apa nanti ya sikap kita, ya nasib kita, semua itu tergantung dari pilihan Anda. Wallahu a'lam. Masya Allah. Lagi-lagi semua itu tergantung pilihan Anda. Anda mau mengecap dia atau mengejudge atau ngebullying, itu tergantung pilihan Anda. Begitu ya Ustazah ya. Karena Allah juga maha ya. Allah maha oke. Kamu milih salah ya diokein, kamu milih benar juga, karena semata-mata semua perbuatan ya. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Berat ya? Berat. Masya Allah. Berat. Masya Allah bisa bersama-sama. Iya. Fakta dan aib itu ya sehari-hari. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Masya Allah.
Masya Allah, jazakallah khairan ya. Masya Allah. Ya, tibalah di ujung acara program ini. Mohon dimaafkan semua kekurangan. Ya, tidak ada maksud untuk bercanda, tidak ada maksud untuk membahas, menyebut, apalagi ini semua berdasarkan kisah sahabat yang ada di Al-Quran dan hadis. Ya, mohon dimaafkan segala kekurangan. Sekali lagi, saya Fenty Aini dan Ustazah Hajah Nur Hamidah mohon undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.